Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, Bapak Dr. Sulaiman MAG, dan pada asisten dosen Bapak Jaka dan Ibu Silva yang saya hormati, dan tidak lupa pula kepada rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada pertemuan kali ini. Izinkan saya menyampaikan materi presentasi kali ini, yaitu yang berjudul tentang hakikat pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan, dan problem kebenaran pengetahuan. Latar belakangnya manusia adalah makhluk yang berpikir. Karena berpikir itulah manusia dapat dikatakan sebagai manusia. Berpikir pada dasarnya merupakan sebuah proses yang membuahkan pengetahuan. Proses ini merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu yang akhirnya sampai pada sebuah pengetahuan. Adapun pembatasan masalah yang akan dibahas yaitu apa hakikat pengetahuan, bagaimana cara memperoleh pengetahuan, dan apa sajakah problem kebenaran pengetahuan. Yang pertama adalah hakikat pengetahuan. Pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui. Ilmu adalah pengetahuan, tetapi pengetahuan belum tentu merupakan ilmu. Sebab pengetahuan dapat diperoleh dengan atau tanpa metode ilmiah. Artinya dapat diperoleh melalui pengalaman sehari-hari atau merupakan informasi dari seseorang. Namun metode ilmiah yaitu namun ilmu itu harus menggunakan metode ilmiah, yaitu dengan menggunakan metode berpikir deduktif atau induktif. Tidak lepas dari itu, kajian-kajian filsafat ini tidak lepas dari kajian-kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi ya ini ilmu tentang hakikat wujud yang ada. Bahwa apa itu yang dimaksud dengan ilmu. Sedangkan epistemologi adalah cara memperoleh ilmu pengetahuan itu. Epistemologi merupakan dasar dari filsafat yang membicarakan asal mula, metode-metode, dan sahnya pengetahuan. Sedangkan aksiologi adalah tatanan dalam filsafat yang membicarakan tentang kegunaan ilmu pengetahuan. Sedangkan secara etimologi dan bahasa, aksiologi menurut bahasa adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai dan logosnya adalah ilmu. Jadi secara bahasa aksiologi berarti ilmu tentang nilai. Sedangkan secara etimologinya bahwa aksiologi adalah tentang kegunaan ilmu pengetahuan dari sudut filsafat ilmu. Adapun jenis-jenis pengetahuan. Di sini disebutkan ada 4 jenis pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan biasa, yaitu pengetahuan umum bahwa seseorang memiliki sesuatu pengetahuan, misalnya pengetahuan tentang ketika orang lapar, maka dia harus makan. Ketika orang haus, dia harus minum. Maka itu juga sebuah pengetahuan. Dan itu disebut pengetahuan biasa. Yang kedua, pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu ini adalah suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman, pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pengetahuan ilmu ini harus menggunakan berbagai metode melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi. Yang ketiga adalah pengetahuan filsafat.
Pengetahuan filsafat diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan filsafat ini menekankan pada universalitas dan kajian mendalam tentang sesuatu. Yang keempat adalah pengetahuan agama. Pengetahuan agama ini hanya diperoleh dari Tuhan lewat utusan-utusannya yang bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh setiap pemeluknya. Yang kedua, ada cara memperoleh pengetahuan. Cara memperoleh pengetahuan. Sebelum kita melihat cara memperoleh pengetahuan, ada sumber-sumber pengetahuan. Di sini disebutkan ada 4 sumber pengetahuan, yang dimana terdiri dari empirisme, rasionalisme, intuisi, dan wahyu. Empirisme berasal dari kata Yunani empirikos, yang artinya pengalaman. Bahwa harus terdiri dari 3 hal dalam empirisme ini, yaitu adanya subjek, adanya objek, dan adanya pengalaman. Sedangkan empirisme ini merupakan pengetahuan manusia bukan lewat penalaran rasional yang abstrak, namun lewat pengalaman yang konkret, yang dilihat atau yang dirasakan oleh panca indera. Sedangkan rasionalisme menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan, dan pengetahuan yang benar dapat diperoleh dan diukur oleh akal. Jadi, rasionalisme ini menggunakan konsep-konsep rasional atau ide-ide universal. Sedangkan intuisi merupakan pengetahuan yang didapatkan tanpa melalui proses penalaran tertentu. Tanpa melalui proses penalaran, sehingga Abraham Maslow mengatakan bahwa intuisi ini adalah puncak dari pengalaman, atau menurut Nietzsche, intuisi ini merupakan intelijensi yang paling tinggi, atau bisa juga disebut insting. Yang keempat, sumber pengetahuan adalah wahyu atau agama. Wahyu merupakan pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia, yang disalurkan oleh nabi-nabi yang diutusnya sepanjang zaman. Agama merupakan pengetahuan bukan saja mengenai kehidupan sekarang yang terjangkau pengalaman, namun juga mencakup masalah-masalah yang bersifat tersedental, seperti latar belakang penciptaan manusia dan hari kemudian di hari akhirat nanti. Dan agama ini bersifat dogmatis, bersifat mutlak. Adapun cara memperoleh pengetahuan di sini dalam kutipan buku Noto Atmojo dalam judulnya Metodologi Penelitian Kesehatan, bahwa ada 2 cara memperoleh pengetahuan. Yang pertama adalah cara non-ilmiah. Cara ini diperoleh dengan tanpa metode, sehingga cara ini adalah cara tradisional. Contohnya adalah tradisi, adat yang ada di masyarakat. Itu adalah metode yang diperoleh dengan cara non-ilmiah. Sedangkan cara ilmiah, metode itu didapatkan dengan melalui metode penelitian. Metode penelitian, riset, itu adalah metode ilmiah dengan berbagai aspek yang harus dipenuhi dalam kajian ilmiah. Adapun aspek-aspek dalam kajian ilmiah itu harus mengetahui segala sesuatunya itu harus positif, yakni gejalanya muncul harus dilakukan dengan pengamatan. Atau sesuatu yang negatif itu juga harus dengan pengamatan. Atau gejala-gejala yang muncul bisa bervariasi, yaitu gejala berubah-ubah dan tergantung dari kondisi tertentu. Yang terakhir adalah problem kebenaran pengetahuan. Di sini kebenaran pengetahuan. Kebenaran, Abbas Hamami mengatakan bahwa kebenaran dapat digunakan sebagai suatu kata benda yang konkret maupun abstrak.
bahwa kebenaran adalah suatu nilai utama di dalam kehidupan human atau manusia sebagai nilai-nilai yang menjadi fungsi rohani, artinya bersifat manusiawi atau bermartabat. Fungsi ilmu itu sendiri sejauh mana dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Pojawiyatna menyatakan penyesuaian antara pengetahuan dan objeknya itu disebut kebenaran. Artinya pengetahuan itu harus dengan aspek objek yang diketahui. Jadi pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang objektif. Ada beberapa pokok masalah yang dihasilkan dari cara kerja yang sudah diuraikan, yaitu masalah kepastian dan kebenaran pengetahuan. Ini diklasifikasikan dalam sudut pandang subjektivitas, objektivitas, hakikat kebenaran, dan teori-teori kebenaran. Adapun subjektivitas dan objektivitas adalah pandangan atau penilaian yang dipengaruhi oleh perasaan, pengalaman, dan opini seseorang. Sedangkan objektivitas adalah pandangan atau penilaian yang berdasar pada fakta tanpa didasari pengalaman, perasaan, atau opini dari orang lain. Selanjutnya adalah hakikat kebenaran. Hakikat kebenaran adalah konsep yang sangat mendasar kesesuaian pernyataan, keyakinan, dan pandangan. Adapun teori-teori kebenaran, ini ada beberapa yang dituliskan, yaitu yang pertama, teori idealisme. Teori ini berpusat pada ide, pencetusnya adalah Plato. Keduanya adalah teori rasionalisme. Teori ini dibangun oleh René Descartes yang menyandarkan pada kemampuan akal. Pernyataan benar itu bila sesuai dengan rasio. Yang ketiga adalah teori positivisme. Teori ini dibangun oleh Auguste Comte. Positivisme menyatakan bahwa kebenaran itu bila sesuatu itu real, ada faktanya. Selanjutnya adalah teori rasio murni. Teori ini dikembangkan oleh Immanuel Kant. Teori ini merupakan sintesis antara pertentangan rasionalisme dan empirisme. Selanjutnya adalah teori wahyu. Teori wahyu menyandarkan diri pada wahyu yang biasanya dipegang oleh para teolog. Selanjutnya teori koherensi. Teori ini menyatakan bahwa sesuatu pernyataan dianggap betul bila koheren dengan pernyataan sebelumnya, yang juga benar. Selanjutnya teori korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa suatu teori atau pernyataan dianggap benar bila berkorespondensi dengan kenyataan yang menjadi objeknya. Selanjutnya teori pragmatisme. Teori ini menyandarkan diri pada kegunaan. Sesuatu itu dianggap benar bila mempunyai nilai kegunaan. Selanjutnya ada teori esensialisme. Teori ini digunakan dalam bidang pendidikan. Dan selanjutnya ada teori ilmiah, yaitu dilakukan dalam penelitian ilmiah yang secara singkat teori ilmiah ini bersifat rasionalis dan empiris. Selanjutnya, teori perennialisme adalah teori yang diterapkan dalam bidang pendidikan. Teori ini mengatakan kebenaran itu bersifat abadi dan universal. Selanjutnya, teori fenomenologi, yaitu teori yang dikemukakan oleh Edmund Husserl bahwa membahas tentang bagaimana individu berinteraksi dan memakai fenomena di sekelilingnya. Kesimpulan bahwa pengetahuan adalah keseluruhan gagasan, pemikiran, ide, konsep, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, termasuk manusia dan kehidupannya. Pengetahuan merupakan hasil dari berbagai metode pencarian kebenaran dan tidak ada satupun teori yang mutlak benar. Oleh karena itu, pemahaman yang kritis dan terbuka sangat diperlukan dalam memperoleh dan mengevaluasi pengetahuan. Mungkin itu yang bisa sampaikan, jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan teori yang saya dapatkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.